Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur bersama di hari ini untuk berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mulaikan ibadah dengan mengangkat pujian, bukan karena kebaikan-Mu. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipakainya. Bukan karena kelebihan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kecakapan-Mu, Kau dipilih, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya, semua daripadanya. Semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Jika Engkau dipakainya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Jika Engkau dipakainya, bila kita dipakainya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan di saat ini, karena kasih dan kemurahan-Mu nyata sempurna dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada, dan kami nikmati indahnya persekutuan bersama-Mu. Kami mau belajar firman, karuniakan kami kuasa Roh Kudus Tuhan, untuk boleh menuntun kami, memahami bagian bacaan firman bagi kami sekalian di saat ini. Maka berbicaralah Engkau bagi kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan kita di saat ini terambil dalam kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-11. Bunyi firman Tuhan demikian, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah Kristuslah yang memberikan para pelayan. Saudara-saudaraku, ada satu lagu rohani bahasa Inggris yang sangat populer dan memiliki makna teologis yang luar biasa, yaitu lagu berjudul I Am Here. Lirik awalnya berkata, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Lagu ini hendak memberi makna bahwa kita ada karena anugerah dan kasih Tuhan. Sehingga kita juga harus meresponnya untuk memuji nama Tuhan
lewat setiap pekerjaan dan jabatan yang Tuhan anugerahkan, termasuk juga jabatan pelayanan. Saudara-saudaraku, sesudah Paulus menjelaskan keilahian Yesus, yaitu Dia telah turun dari sorga dan juga naik ke sorga, selanjutnya Paulus juga memberikan penekanan bahwa Kristus juga yang memberikan karunia berupa jabatan-jabatan dalam pelayanan. Dalam konteks saat itu, Paulus menjelaskan ada beberapa jabatan pelayanan, yaitu rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Nama jabatan dan tugas para pelayan ini bisa saja berbeda, tapi memiliki prinsip-prinsip yang sama, yaitu pertama, melayani Kristus. Kedua, memperlengkapi orang-orang kudus. Yang ketiga, supaya jemaat bertumbuh dan memiliki iman yang teguh. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lewat perenungan kita di saat ini, hendak memberi pesan-pesan firman bagi kita semua. Pertama, Tuhan memberikan karunia-karunia pelayanan ini bukan berdasarkan kehebatan atau kesanggupan kita manusia, tetapi berdasarkan kasih karunia Tuhan. Ini motivasi yang sangat berharga bagi setiap pelayan Tuhan untuk selalu rendah hati dan menyadari bahwa semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tapi juga memotivasi supaya kita melayani dengan motivasi hati untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Hal yang kedua, pesan firman menjadi pelayan berhati hamba, bukan menjadi pelayan berhati raja. Pelayan berhati hamba akan selalu menyadari bahwa dia harus menghambakan diri pada Kristus dan punya prinsip segala kemuliaan hanya bagi Kristus. Tapi pelayan berhati raja akan menganggap dirinya yang harus dimuliakan. Dan pesan firman yang ketiga mengingatkan setiap pelayan Tuhan harus melaksanakan pelayanan yang kristosentris. Kristosentris artinya segala-galanya atau segala sesuatu harus berpusat pada Kristus dan memuliakan Kristus. Pelayan-pelayan Tuhan harus berpikir, berkata, bersikap sesuai teladan Kristus. Pelayanan yang kristosentris akan membuat gereja semakin bertumbuh dalam Kristus. Dan Tuhan kiranya menolong kita sekalian untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah sertai kami dalam persekutuan yang indah di saat ini. Kami berterima kasih untuk firman mengarahkan kami sebagai pelayan Tuhan untuk melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Kami mengarahkan hidup ini ke dalam kasih Kristus saja, sehingga kasih Kristus memampukan kami terus melakukan tugas tanggung jawab kami. Engkau berkenan melayakkan kami untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dan kami terus berdoa, Tuhan semakin menganugerahkan segala berkat Tuhan dalam hidup ini, supaya berkat Tuhan akan menjadi bagian kami ketika terus melangkah dan berjuang dalam hidup kami, pribadi dan keluarga, bangsa, negara, bahkan kerja pelayanan gereja Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian ibadah kita di saat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai kita. Shalom.